semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi dan jumpa lagi di channel Hetty Widiantoko ya. Teman-temanku semuanya, apa kabar hari ini? Semoga keadaan sehat-sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin, dimanapun kalian berada ya. Oke teman-teman, di video aku kali ini ya masih bersama kue tradisional kekinian ya. Dan hari ini saya mau bikin kue talam kacang hijau ya teman-teman. Ini cara buatnya sangat mudah, simple, dan bahan-bahannya juga mudah didapat, sangat murah meriah. Cocok sekali buat hidangan acara keluarga atau pelengkap isian snack box, atau buat ide jualan juga cocok sekali ya. Nah, pengen tahu cara buatnya seperti apa dan bahan-bahannya apa saja? Silahkan disimak videonya sampai selesai. Yuk kita bikin sama-sama. Nah, oke teman-teman, kita langsung ke pembuatannya. Langkah pertama, di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya, dan setelah mendidih kita masukkan ada 500 gram kacang hijau ya. Nah, kemudian ini kacang hijaunya kita rebus kurang lebih 10 menitan ya teman-teman. Nah, setelah direbus 10 menit hingga mendidih juga seperti ini, kemudian matikan apinya, tutup pancinya, diamkan kurang lebih 2 jaman hingga kacang hijaunya itu sedikit mengembang dan empuk sempurna. Buat teman-teman yang mau pakai metode dikukus juga boleh ya, terserah, sesuaikan selera masing-masing saja ya. Nah, ini setelah didiamkan kurang lebih 2 jaman ya, kacang hijaunya sudah mengembang dan empuk dan meletak-meletak seperti ini ya. Ini dijamin sudah empuk sempurna ya teman-teman. Nah, di sini kacang hijaunya sebenarnya ada 1 kiloan ya, cuman nanti akan saya gunakan cukup 500 gram saja. Nah, setelah itu kemudian ini kita saring ya. Kita saring dan selanjutnya ditiriskan dari airnya terlebih dahulu sebelum kita haluskan. Nah, setelah ditiriskan dari airnya, kemudian siapkan wadah, tuang kacang hijaunya ke dalam wadah ya. Kemudian tambahkan juga ada 200 gram gula merah yang sudah diiris-iris atau disisir. Kemudian tambahkan juga ada 1 sendok teh garam halus. Dan selanjutnya ini kita becek-becek atau kita haluskan seperti ini ya. Tidak terlalu halus-halus juga nggak apa-apa ya teman-teman, supaya kue talamnya berasa banget dengan kacang hijaunya ya. Cukup hancur-hancur saja juga nggak apa-apa. Nah, jadi setelah dihaluskan seperti ini, nanti akan kita ambil 500 gram saja ya teman-teman. Kita cukup menggunakan 500 gram saja karena kacang hijaunya tuh ada 1 kiloan ya. Nah, nanti sisanya akan kita bikin kue di next video saja. Nah, oke, langkah selanjutnya tambahkan ada 100 gram kelapa parut kering gurih, kemudian 5 sendok makan gula pasir, dan 100 gram tepung tapioka, 50 gram tepung ketan putih ya. Nah, ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata, dan jangan lupa kita tambahkan juga ya ada 200 ml ya, 200 ml air. Nah, ini airnya kita tuang sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk seperti ini ya. Nah, ingat ya teman-teman, kacang hijaunya itu sebenarnya ada 1 kiloan, cuman akan saya gunakan cukup menggunakan 500 gram saja ya, atau setengahnya ya. Nah, ini terus kita aduk-aduk hingga menjadi adonan yang sempurna, dan pastikan jangan sampai ada gerindil-gerindilan dari tepungnya ya, supaya nanti kalau dikukus tidak ada putih-putih dari tepung gitu teman-teman. Nah, jadi tekstur adonannya seperti ini ya, jangan terlalu cair-cair. Nanti kalau terlalu cair kue talamnya akan lembek ya. Jadi yang sedang-sedang saja, ini sudah pas banget. Kemudian tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk, kembali aduk-aduk hingga tercampur merata.
Nah, ini sudah pas ya adonannya. Langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan citakan. Jangan lupa ya, citakannya diolesin minyak tipis-tipis terlebih dahulu ya sebelum kita tuang adonan, supaya nanti kalau sudah matang mudah dikeluarkan dari citakannya ya. Jadi harus diolesin minyak tipis-tipis terlebih dahulu. Nah, setelah diolesin minyak semuanya citakannya, kemudian kita tuang adonannya ke dalam citakan. Cara ngisinya sesuaikan ukuran cetakan masing-masing ya, jangan terlalu penuh-penuh ya teman-teman, supaya nanti kalau dikukus tidak tumpah-tumpah ya. Nah, ini sudah diisi semuanya, dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya ya. Ini sudah mendidih. Kemudian masukkan adonan dalamnya ke dalam kukusan semuanya. Nah, setelah kita masukkan semuanya ke dalam kukusan, kemudian tutup kembali, kukus kurang lebih 20 menitan atau hingga matang sempurna. Nah, ini setelah dikukus kurang lebih 20 menitan ya teman-teman. Nah, ini hasilnya. Kemudian ini kita angkat, taruh di nampan atau di piring, terserah teman-teman saja. Nah, jadi satu adonan ini bisa menjadi satu resep ini bisa menjadi 25 citakan ya teman-teman. Nah, dan selanjutnya kita kukus yang kedua tadi ya. Ini kukus yang pertama. Nah, langkah selanjutnya seperti biasa ya, ini kita diamkan hingga dingin terlebih dahulu ya, supaya mudah dikeluarkan dari citakannya ya teman-teman. Jadi jangan panas-panas langsung kita keluarkan ya, nanti kuenya bisa rusak. Jadi harus nunggu dingin terlebih dahulu baru nanti kita keluarkan dari citakannya. Nah, ini sudah dingin ya. Jadi kalau sudah dingin itu warnanya sudah sedikit berbeda dan agak sedikit keras. Kemudian ini kita keluarkan dari citakannya semuanya. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman. Oke, langkah selanjutnya setelah dikeluarkan dari citakannya semuanya, siapkan piring lalu tata di piring atau sajikan di piring seperti ini ya. Nah, dan ini hasilnya ya teman-teman, kue talam kacang hijaunya ya. Ini sudah matang, sudah siap untuk disajikan, dan ini hasilnya ya. Warnanya itu gimana ya, warnanya itu cantik seperti kacang hijau gitu ya, sedikit glowing ya. Dan soal rasa jangan diragukan lagi, ini rasanya tuh ada gurih, ada kenyal, ada empuk ya, karena tadi saya tambahkan kelapa parut kering gurih juga ya teman-teman. Nah, buat teman-teman untuk kelapa parutnya mau menggunakan kelapa parut basah juga boleh banget ya. Nah, karena berhubungan saya tidak punya kelapa parut basah, jadi saya tambahkan kelapa parut kering gurih saja yang khusus buat kue gitu ya. Nah, dan ini tekstur kuenya tuh lebih ke gurih ya teman-teman, dan kacang hijaunya juga berasa banget. Ini cocok sekali ya buat suguhan acara keluarga atau isian snack box gitu, atau buat ide jualan juga mantap banget. Yang suka ditaburin kelapa boleh ditaburin kelapa juga ya. Nah, sekarang ini kita akan cobain ya, kita lihat teksturnya seperti apa. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman.
Jadi sensasi kuenya tuh ada empuk, ada kenyal ya, ada gurih, ada wangi, pokoknya mantep banget. Kacang hijaunya kerasa juga. Nah, buat teman-teman yang penasaran ingin mencobanya, silahkan dicoba dan selamat mencoba. Semoga suka dengan resepnya ya, pokoknya dijamin pasti suka. Apalagi buat keluarga tercinta di rumah, kita nikmatin kumpul bareng santai-santai gitu sambil ngopi sambil nonton TV, pasti pada suka ya. Nah, oke ya teman-teman, sekian dulu video saya hari ini, semoga bermanfaat dan semoga suka dengan video-video yang sudah saya persembahkan buat Sobat Titi dimanapun berada ya. Sebelum saya mengakhiri videonya, saya ucapin banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe dan yang sudah mendukung channel Hetty hingga saat ini ya. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe, like, comment, and share, dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari Hetty. Dan bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, salam kenal buat semuanya dan sukses untuk kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.